Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik kakak sekalian, di sini kami dari Kuaran Bina Widya akan melakukan podcast dengan tema yakni berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19. Di sini nama saya sendiri Ahmad Sofyan selaku host pada podcast kali ini akan memandu podcast dari awal sampai akhir nantinya. Di sini kita telah kedatangan tamu yakni Kak Zikri sebagai narasumber. Beliau jabatannya di Kuaran Bina Widya sebagai Wakabina Muda. Kak Zikri, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Zikri, untuk aktivitasnya sehari-hari apa saja? Alhamdulillah kita saat ini kalau tak sendiri sih masih di rumah saja menjalankan usaha-usaha. Ya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah tentunya harus kita dukung. Kemudian kita juga bekerja aktif di majelis dakwah. Ya setiap Jumat ataupun ada kedatangan tamu-tamu ustaz kondang dari luar kita hadirkan. Di pramuka kita itu juga apapun kegiatannya tentu insya Allah kita hadiri, kita penuhi kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Baik Kak, mengenai gerakan pramuka khususnya di Kuaran Bina Widya nih Kak. Nah, Kakak kan sebagai Wakabina Muda. Untuk kegiatan yang dilaksanakan Wakabina Muda tentu koordinasi sama DKR Dewan Kerja Ranting yang melaksanakannya. Di masa pandemi ini Kak, apa-apa saja sih Kak kegiatan yang telah dilaksanakan? Mungkin bisa Kak jelaskan secara ringkas kegiatan-kegiatan apa saja yang telah Kakak laksanakan bersama DKR di masa pandemi ini Kak? Iya, jadi begini, pandemi COVID-19 sudah 1 tahun lebih ya. Iya, hampir 2 tahun. Sudah mau 2 tahun lagi, begitu sedih corona. Iya. 2 tahun menyerang bangsa kita, banyak dampak baik ekonomi maupun pendidikan ataupun kesehatan. Sejauh ini dalam hampir 2 tahun ini banyak kendala-kendala. Di pendidikan tentunya ada yang daring, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali, hanya memberikan tugas saja gitu. Di sektor ekonomi gitu juga. Di sektor ekonomi banyak dari kita yang di PHK, yang diberhentikan dan lain sebagainya, sehingga memang dampak daripada wabah COVID-19 ini sangatlah memilukan hati kita yang terdalam. Di gerakan pramuka, alhamdulillah tentunya kita semua tidak boleh diam. Pasti kita tidak boleh diam. Kita sajalah kalau kena penyakit, kalau kita mau diam, penyakit itu tentu makin jadi. Nah, bagaimana corona ini kita antisipasi? Tentunya pramuka tidak boleh berhenti. Sesuailah dengan dengan logo ataupun slogan dari pramuka itu sendiri, Beraja Muda Karenan. Ataupun seseorang muda, walaupun dia ada usianya puluhan tahun, tapi dia masih muda. Makanya pramuka ini walaupun tua usia tetap menjadi kakak. Nah di kakak sendiri, kami sendiri yang notabene-nya di wakil ketua bidang pembinaan anggota muda yang langsung berkoordinasi dengan PKR dan Bina Ranting Bina Widya yang dulunya Tampan karena sudah mekar menjadi 2 kecamatan langsung, Tuah Madani dan Bina Widya. Nah di Bina Widya ini sendiri, alhamdulillah sejak 2021 tengah ataupun pasca musran pascanya musran, alhamdulillah kita sudah membuat kegiatan yang memang terbatas. Nah, apakah itu terbatas protokol kesehatannya ataupun terbatas daripada jumlah kegiatannya. Nah, makanya kami sendiri ini sudah membuat kegiatan itu 1 bulannya 1 lah, kalau tidak. Yang penting pramuka tidak boleh diam. Pramuka tidak boleh diam sehingga pramuka bisa menjadi tangan ataupun kaki tangan daripada pemerintah. Nah, sejauh ini kan pemerintah koordinasi kan dengan puskesmas, dengan kesehatan, gitu kan banyaknya kan. Nah, sementara di pramuka di sektor pendidikan ini tadi terkesampingkan. Nah, sehingga semua kegiatan terbatas, belajar pun terbatas semuanya. Banyak siswa yang ngeluh, banyak siswa guru-guru yang ngeluh gitu kan, itu pendapatan itu berkurang.
Nah, di Pramuka sudah kegiatan. Nah, diantaranya ya kita cobalah. Kemarin kita buat satu kegiatan pembagian masker. Nah, pembagian masker ini di beberapa titik. Di mana-mana saja kan? Nah, titiknya ini dia. Kita pertama itu coba di yang sektor yang paling ramai. Iya. Nah, yang ramai ini seperti pasar Harika. Nah, pasar Harika ini kan ramai ini. Iya. Yang pakai masker ya paling cuma pengunjung gitu. Yang penjualnya ini. Nah, di situ kita coba dan di situ masyarakatnya ramai. Nah, makanya kita coba dulu titiknya di sana. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan yang bersifat bagaimana ini menunjang lagi kegiatan yang lama vakum Pramukanya ini. Kita coba pemanasan sedikit. Nah, jadi warming up dulu nih kegiatan Pramukanya. Contohnya, kemarin kita buat juga spot update. Spot update. Jadi spot update ini yang ditanya langsung pesertanya itu lewat daring. Nah, daring. Karena kita juga membatasi kegiatan, gitu kan. Nah, lewat daring, tidak tatap muka, tetapi kegiatannya tetap terorganisir dengan baik. Oh, berarti ini untuk adaptasi ya, adaptasi kegiatan pramuka di masa pandemi ini. Iya, adaptasi kegiatan pramuka gitu, sehingga yang dalam vakum ini mulai bergerak. Nah, mulai bergerak dia. Jadi kalau mesin dah tua, kalau langsung dihidupkan nyala dia langsung pasti akan pecah. Iya. Nah, kalau kegiatan pramuka mesin ini dihidupkan perlahan, mesinnya dipanaskan, olinya diganti lagi baru gitu kan. Insya Allah ansur-ansur. Nah, ansur-ansur peserta yang awalnya memang kegiatan ini nggak banyak pesertanya gitu. Tapi tidak menurunkan semangat daripada kita tetap berkarya di masa pandemi ini. Nah, apalagi kita ada yang namanya PPKM ya dulu ya. PPKM ada yang namanya lockdown ya. Nah, sehingga memang menjadi terbatas, sangat terbatas lah bahkan. Ya. Sangat terbatas, nggak bisa kita untuk bergerak sama sekali gitu. Nah, sehingga apakah harus berhenti? Tidak. Nah, jangan sampai berhenti, tetap berkarya kita gitu. Kita ini pramuka loh gitu. Kita ini pramuka, ibaratnya memang kita bukan dipandang, tetapi bagaimana kita bisa dipandang. Itu aja gitu, prinsipnya di kondisi COVID-19 ini gitu. Selanjutnya Kak, bakti yang telah Kakak laksanakan bersama dengan NKR di masa pandemi ini tadi adanya pembagian masker. Nah, itu mungkin bentuk bakti kita di masa pandemi ini kepada masyarakat. Nah, selain pembagian masker tuh ada lagi Kak kegiatan-kegiatan yang telah Kakak laksanakan gitu? Ya, ada. Apa tuh? Ada. Nah, jadi bakti ini kan sama saja dengan sifatnya adalah kepedulian. Iya, nah, kepedulian kita sesama lingkungan, kepedulian kita sama masyarakat. Nah, di kegiatan pertama itu tadi kan membagikan masker di beberapa titik. Salah satunya itu di pasar, paling induknya dulu nih, sentral. Gitu. Iya. Sentralnya dulu. Lalu kita menyebar ke beberapa titik lagi seperti di tepi jalan, di simpangan lampu merah, yang ramai kendaraan lewat. Nah, yang kedua kegiatannya ini adalah pembagian sembako. Oh, pembagian sembako. Nah, kita tahu sendiri kondisi COVID saat ini sudah memakan, ibaratnya rakyat memakan kayu, lampu ya ini. Sehingga mau makan apa lagi nih orang gitu kan? Nah, apakah pramuka tetap berhenti? Apakah pramuka dengan kondisi corona, lockdown kah, PPKM kah, nggak bisa berbuat? Pasti bisa. Apalagi di wilayah kita ini, di Widya ini sudah zona merah dulunya ya kan? Iya, Pak. Sudah hampir zona merah gitu. Bahkan 2 minggu zona merah. Nah, dengan dampak itu apakah kita tinggal diam gitu kan? Nggak mungkin gitu. Walaupun hanya sedikit sembako kita berikan, tapi jadilah gitu. Jadilah untuk bagaimana mereka tersenyum, bagaimana mereka bisa makan lagi gitu. Terlebih-lebih sekarang ini bantuan yang namanya BLT ya. Ada BLT di sana. Banyak juga yang ngeluh gitu, yang prosesnya lama lah, yang antrinya panjang lah. Nah, di sini kita coba mengumpulkan itu semua. Jadi kita cobalah di Jumat berkah itu setiap Jumat dari yaitu pasca kita selesai musran, setiap Jumat sebulan sekali paling tidak, 1 bulannya itu 2 kali minimal kita turun ke lapangan.
Mungkin boleh tahu Kak, untuk sembako ini tentu membutuhkan dana gitu kan. Betul. Nah, untuk Ya. dana sendiri kalau boleh tahu dari mana Kak yang sembako ini dananya didapat gitu Kak? Mungkin bisa jelaskan apakah itu dari pihak pemerintah, apakah dari pihak andalan sendiri, dari pramuka atau bagaimana Kak? Iya, kalau untuk dari sembako ini dana itu memang kita minta bantuan juga ke Kamabiran. Kamabiran Ya, Kamabiran kita gitu kan. Memang tak banyak juga. Iya. Tetapi walaupun Kamabiran memberikan sokongan hanya segitulah gitu kan. Iya, Kak. Didukung juga lagi dengan andalan-andalan lain. Nah, ini kita juga ucapkan terima kasih kepada Kamabiran yang sudah menyokong kegiatan kita di kondisi pandemi ini. Walaupun kita sama-sama tahu Kamabiran ataupun unsur pemerintah sekarang lagi sibuk gitu kan. Iya. Nah, lagi sibuk untuk yang prokes lah, yang vaksin lah gitu kan. Nah, ini juga salah satu kegiatan kita membantu pemerintah upaya vaksin dulu ya kegiatannya. Pemerintah kalau hanya satu saja yang duduk di sana kewalahan. Iya. Nah, jadi kita terjunkan lagi anggota. Kita terjunkan Kota Ranting Media, terkhusus ini Dewan Kerja Ranting, kita terjun ke lapangan membantu pemerintah dalam kegiatan vaksin. Oh, berarti ada juga ya Kak membantu? Ada. Nah, alhamdulillah kita sudah buat gitu. Berarti kalau kolaborasi sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan ya? Iya, memang kita harus koordinasi supaya kita juga bisa juga bekerja. Jadi nanti nggak ilegal saja gitu kan. Main masuk aja mentang-mentang pramuka gitu kan. Nah, kita di sana juga pakai seragam pramuka gitu. Iya. Nah, pakai seragam pramuka, pakai baju lengkap, kita bantu pemerintah mana yang dipanggil namanya kita bantu lagi di belakang. Iya. Jadi nggak keluar lah pemerintah. Kita sama-sama tahu kita semua ini udah capek gitu kan menangani kondisi saat ini. Iya. Berarti untuk yang sembako tadi dapat dananya dari Mabiran, seperti Camat, seperti Lurah, dan juga dari andalan sendiri. Nah, jadi di sini pramuka itu bahu membahu untuk membantu bersama, karena ya memang di masa pandemi ini sendiri banyak masyarakat yang ngeluh ya. Jadi tadi ada juga membantu bus vaksin ya Kak. Ya. Mungkin itu bentuk kepedulian pramuka berbakti ya. Nah, sesuai juga dengan tema kita pada hari ini, yakni berbakti tanpa henti. Nah, jadi berbakti tanpa henti. Jadi tidak ada kata hentinya di situ ya. Tidak ada kata berhenti di pramuka ini, apalagi di masa pandemi. Jadi kita harus tetap terus berbakti di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sudah dijelaskan juga oleh Kak bahwasanya memang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu harus beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Tidak bisa kita memaksakan kegiatan yang memang tidak bisa kita laksanakan di masa pandemi. Jangan dipaksakan. Kalau kita memaksakan harus terlaksana sesuai dengan Pokja misalnya, ya enggak juga gitu kan. Tentu ada kendala-kendala di masing-masing program. Nah, alhamdulillah memang setiap program yang sudah kami susun dari Bina Muda ini memang ada program yang mengutamakan rakyat dulu, mengutamakan masyarakat dulu. Nah, mengutamakan masyarakat yang sifatnya mengikat masyarakat ini bagaimana masyarakat nggak panik. Nah, sekarang ini masyarakat panik nih. Nggak panik, tapi kita tetap membantu mereka dalam sektor beberapa seperti ekonomi yang bagi sembako tadi. Kemudian bagi masker gitu kan. Kak, tidak lama lagi kita kan akan memasuki tahun baru nih, tahun baru 2022. Jadi harapan Kakak di masa 2022, mudah-mudahan saja kan kita di sini sudah melaksanakan vaksinasi khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan saja kan kekebalan tubuh manusia sudah tidak terjangkit lagi COVID-19. Jadi di 2022 dan juga sekarang kegiatan pramuka sudah mulai dibolehkan di lapangan ataupun di luar alam terbuka dengan menaati protokol kesehatan. Jadi di 2022 apa nih Kak harapan Kakak sebagai Wakabina Muda untuk pramuka, penegak dan padaiga yang berada di kawasan Kuaran Bina Widya? Tentunya yang pertama harapan adalah bagaimana kita tetap semangat lagi. Nah, ini karena sekarang ini semangatnya masih separuh-separuh nih. Kadang semangat, kadang enggak gitu. Pada saat mau buat kegiatan, wacana, perencanaan, kita semangat nih. Ataunya dibatalkan gitu karena kondisi COVID lagi kan. Ya, hilang lagi semangatnya. Ini 50-50.
Nah harapannya pertama tentu bagaimana kita kobarkan lagi api semangat kita. Itu yang pertama, di setiap anggota pramuka ataupun masyarakat gitu kan punya semangat lagi gitu, bangkitkan lagi semangat kita bagaimana menjalani hidup seperti biasa gitu kan. Nah karena kita sudah dukung pemerintah, kita sudah vaksin, yang belum vaksin ya vaksin lah dulu gitu ya. Nah, kita sudah vaksin, kita ikuti prokes gitu kan, sehingga angka kasus sudah mulai menurun. Nah walaupun sudah turun jangan lengah gitu, tetap kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kegiatan, harapan bisa berkumpul lagi lah kita semua. Nah kita bisa berkumpul lagi, nggak tutup muka lagi gitu, nggak pakai cadar lagi atau nggak pakai lagi masker gitu. Sudah biasa kayak bagaimana di tahun 2018, bagaimana kita di tahun 2019 gitu kan, kita enjoy gitu. Nggak ada lagi kita takutkan, nggak ada lagi kita panikkan gitu kan. Semua sudah sehat walafiat lah insya Allah gitu ya. Nah yang ketiga, kita dapat lagi membangun kekompakan dan kerjasama tentunya di Kota Ranting, Bina Widya pastinya. Apalagi saat ini kecamatan baru, ya Ranting yang baru gitu. Nah Ranting yang baru tentunya punya semangat baru juga gitu. Punya semangat baru, punya jiwa yang pemberani lagi, gagah lagi, lebih semangat lagi tentunya. Nah inilah beberapa harapan kakak di tahun 2022 ini tentunya dengan program-program yang belum terlaksana di 2021 ataupun di tahun sebelumnya bisa lagi kita laksanakan. Karena kita sudah melibatkan orang, kita bisa turun ke sekolah, kita bisa lagi berkumpul bersama-sama pembina-pembina yang ada di sekolah gitu kan. Nggak lagi kita harus pakai surat gitu, harus gunakan masker, harus ikuti prokes gitu ya. Nah ini harapannya mudah-mudahan lah ya COVID ini segera punah lah kalau bisa, nggak ada lagi kita di sini. Dan tentunya dengan catatan kita tetap ikuti prokes itu aja. Itulah harapannya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya menjadi narasumber pada hari ini secara keluarga Bina Muda. Mudah-mudahan apa harapan ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan lagi, jika itu memang bagus untuk dilaksanakan, dan juga harapan-harapan yang akan datang yang pada tahun 2022 mudah-mudahan bisa terwujudkan ya. Iya, insya Allah. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu kita bersama. Baik, kakak sekalian, alhamdulillah telah dilaksanakan pembahasan mengenai tema berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19. Nah, tadi telah dibahas bersama-sama juga mengenai kegiatan yang telah dilakukan khususnya di Kuaran Bina Widya melalui Wakaf Bina Muda dan juga melibatkan Dewan Kerja Ranting Bina Widya. Sudah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Tentu di tahun 2022 akan ada lagi banyak kegiatan-kegiatan, tentu menyesuaikan dengan keadaan, beradaptasi dengan suasana ataupun keadaan sekarang untuk gerakan pramuka. Mungkin sekian saya selaku host pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.